Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kestoda atau yang biasa disebut dengan cacing pita dengan dosen pengampu Pak Imam Bagus Sumantri. Adapun topik yang akan kami bahas untuk video kali ini yaitu pengertian dari cacing pita atau kestoda, struktur tubuhnya, ciri-ciri umum, habitat, klasifikasi, reproduksi, patologi penyakit, serta cara pengobatannya. Untuk presentasinya akan kami mulai. Bagi saudara Elsa dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia Siombing. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian Kestoda. Kestoda adalah kelas dalam film Platyhelminthes yang terdiri dari organisme parasit yang dikenal sebagai cacing pita. Cacing pita memiliki tubuh pipih dan panjang yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut proklotid. Setiap proklotid biasanya memiliki sistem reproduksi yang lengkap, memungkinkan cacing pita untuk bereproduksi secara seksual. Siklus hidup cacing pita biasanya melibatkan dua atau lebih inang yang berbeda, dengan tahap larva cacing pita yang berkembang di dalam inang perantara sebelum akhirnya menjadi dewasa di dalam inang definitif. Siklus ini mencakup bagian tahapan termasuk telur cacing pita, larva, dan dewasa. Cacing pita mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap nutrisi melalui permukaan tubuh mereka, karena mereka tidak memiliki sistem pencernaan yang lengkap seperti pada hewan lainnya. Mereka biasanya menggunakan organ khusus yang disebut scolex untuk melekat pada dinding usus inangnya. Cacing pita merupakan organisme yang menarik dan penting dalam studi parasitologi karena mereka dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Kartika. Baik, perkenalkan nama saya Kartika Ayu Keridio Zebua dengan NIM 2315010178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dari cacing pita. Untuk struktur bagian besarnya itu ada terbagi tiga, yaitu skoles atau kepala, leher, dan juga proklotid yang muda dan juga dewasa. Yang pertama, pada bagian ujung anterior atau depan tubuhnya itu ada kepala atau sering disebut dengan skoles. Nah, untuk skoles ini terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama bisa dilihat pada slide disebut dengan rostelum atau kait. Kait ini mengandung banyak kitin sebagai pelindung dan juga struktur pendukungnya. Fungsi kait ini adalah untuk menempelkan diri dan juga mempermantap posisi cacing itu sendiri agar cacingnya dapat menempel dengan baik di rongga-rongga usus inangnya. Bagian selanjutnya adalah alat isap atau saker. Nah, setelah si cacing ini menempel tadi karena bantuan kait, selanjutnya si suckers inilah yang menyerap dan mengisap nutrisi dari inangnya. Selanjutnya dia akan dapat berkembang biak dengan baik dan juga dapat bertumbuh dengan baik. Untuk bagian yang kedua adalah leher. Leher ini memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan posisi tubuh si cacing itu pada saat di dalam tubuh inangnya. Jadi dia akan mempererat dan memperkuat si cacing ini pada dinding inangnya. Selanjutnya akses untuk nutrisinya itu akan lebih optimal lagi. Jadi untuk pertumbuhannya lebih baik karena adanya leher ini. Dan pada kebanyakan cacing, terutama cacing pita, untuk pertumbuhannya itu lehernya yang akan memanjang. Jadi fungsi leher ini adalah untuk fungsi pertumbuhan. Semakin dia dewasa, lehernya akan semakin panjang. Nah, untuk bagian yang terakhir, bagian ketiga adalah proklotid. Untuk proklotid itu ada yang muda dan juga ada yang udah dewasa. Untuk yang muda, seperti umumnya untuk menyerap nutrisi, yaitu bagian permukaan-permukaan tubuhnya, untuk menyerap nutrisi untuk keberlangsungan hidupnya. Sedangkan untuk yang proklotid dewasa, dia itu memiliki sel telur dan juga sperma. Jadi disinilah terjadi reproduksi cacing untuk bertambah banyak dan berkembang biak. Jadi kesimpulan dari struktur tubuh yang udah saya jelaskan tadi adalah seluruh bagian dari tubuh cacing itu memiliki peranan penting dan harus bekerja sama agar si cacing ini dapat berkembang biak dan juga bertumbuh dengan baik sebagai parasit di tubuh inangnya. Untuk materi mengenai ciri umum dari cacing akan dijelaskan oleh teman saya Nafa. Perkenalkan, nama saya Nafa Rahmadani Nasution dengan NIM 231501121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri umum dari cacing pita. Yang pertama adalah tubuh yang pipih.
Cacing pita memiliki tubuh yang sangat pipih, seperti pita. Ini memungkinkan mereka untuk hidup di dalam usus inang dengan mudah. Yang kedua adalah segmentasi. Tubuh cacing pita terdiri dari segmen-segmen yang disebut dengan proglotid. Setiap proglotid umumnya memiliki sistem reproduksi yang lengkap. Yang ketiga adalah kekurangan sistem pencernaan. Cacing pita tidak memiliki mulut atau sistem pencernaan yang lengkap. Sebagai gantinya, mereka menyerap nutrisi langsung melalui permukaan tubuh mereka. Yang keempat adalah hidup sebagai parasit. Sebagian besar spesies cacing pita hidup sebagai parasit di dalam tubuh inangnya, baik itu hewan vertebrata atau manusia. Mereka biasanya ditemukan di dalam saluran pencernaan inang, tetapi ada juga spesies yang dapat menginfeksi jaringan atau organ lain. Yang kelima adalah siklus hidup cacing pita umumnya melibatkan 2 atau lebih inang, termasuk inang definitif atau tempat cacing pita dewasa hidup dan berkembang biak, dan inang perantara, tempat larva cacing pita berkembang. Yang terakhir adalah sistem reproduksi dari cacing pita. Cacing pita ini memiliki sistem reproduksi yang sangat kompleks. Setiap proglotid memiliki organ reproduksi yang lengkap, sehingga cacing pita ini dapat berkembang biak secara seksual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deborah Segian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Deborah Octavia Siagian dengan NIM 2315011116. Nah, untuk habitat dari cacing pita ini biasanya itu banyak ditemukan hampir di seluruh habitat di darat, laut, dan air tawar tempat hidup vertebrata. Cacing pita merupakan satu parasit yang memerlukan 2 inang yang berbeda untuk kelangsungan hidupnya. Cacing pita dewasa biasanya hidup pada saluran pencernaan inang sejati, sedangkan larva cacing pita yang hidup dalam inang yang disebut dengan inang perantara sebelum berpindah ke inang akhir, itu hidup di berbagai jenis jaringan seperti otot, hati, paru-paru, rongga tubuh, otak, atau jaringan di bawah kulit inang antara, dan bahkan terkadang di mata. Jadi, larva dari cacing pita ini hidup di jaringan vertebrata dan invertebrata, sedangkan cacing dewasanya hidup di saluran usus vertebrata. Selanjutnya, mengenai klasifikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Diva. Perkenalkan, nama saya Diva Gasania Bida dengan NIM 231501125. Saya akan menjelaskan klasifikasi dari Cestoda. Kingdomnya yaitu Animalia, filumnya yaitu Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordonya terbagi menjadi 2 yaitu Pseudophilidea dan Cyclophilidea. Pseudophilidea dan Cyclophilidea ini terbedakan dalam bentuknya. Pseudophilidea ini bentuknya itu seperti spiral, sedangkan Cyclophilidea ini bentuknya itu seperti kantong yang bercabang-cabang. Contoh dari Pseudophilidea ini adalah Diphyllobothrium latum dan Sparganum mansomi. Keduanya terdapat pada inang manusia. Sedangkan pada ordo Cyclophilidea ini terdapat 6 genus, yaitu genus Taenia, genus Echinococcus, genus Hymenopletis, genus Dipyridium, dan genus Multiceps. Keenamnya ini terdapat pada hewan seperti anjing, babi, kucing, sapi, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri, NIM 231501068. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi dari Cestoda. Cestoda sendiri merupakan cacing yang bersifat hermaprodit, jadi dia dapat mereproduksi gamet betina dan membuahinya dengan gamet jantannya sendiri. Sistem reproduksi dari jantan itu biasanya berkembang lebih dahulu protrandri dan androgyni, di mana testisnya itu bisa banyak dan tersebar. Kemudian berlanjut ke vas deferens serous, di mana vas deferensnya itu dikelilingi oleh kantong serous. Porus genitalis jantan dan porus genitalis betina akan berdekatan di sinus genitalis, di lateral ataupun di ventral proglotid. Kemudian fertilisasi dapat terjadi sendiri ataupun dalam satu proglotid atau di antara proglotid, atau bisa dibilang cross. Terus sistem reproduksi dari betina, biasanya ovariumnya itu berlobus 2. Dia berlanjut ke oviduk dari ootype yang dikelilingi oleh glandula Mehlis vagina yang berbentuk seperti tubulus, kemudian mempunyai vesicula seminalis dan berakhir di porus genitalis betina.
Dari ootype tadi akan berlanjut ke uterus yang pada kotiloda, uterusnya ini akan membuka jalan keluar di mana telur akan keluar, sedangkan pada eucestoda uterus ini akan buntu dan bentuknya bisa bermacam-macam. Setelah berisi telur, nanti akan banyak bentuknya, kayak misalnya bentuk uterus ini jadi bercabang-cabang kolateral, contohnya kayak tenia, terus uterusnya jadi berdegradasi dan telur jadi berkelompok ataupun sendiri-sendiri dalam prolotid. Terus dia sebelum berdegradasi, uterus akan membentuk namanya egg capsule atau kapsul telur yang dia melindungi sekelompok telur ataupun dia bisa juga membentuk paruterin organ. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hana Yulia Zahra dengan NIM 2315010092. Di sini saya akan menjelaskan patologi penyakit dari cestoda. Taeniasis merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi cacing pita atau cestoda dari genus Taenia, terutama spesies Taenia solium. Selain itu, penyakit ini juga dapat disebabkan oleh spesies Taenia saginata dan Taenia asiatica. Infeksi ini pada umumnya diakibatkan oleh mengonsumsi daging, terutama babi yang terinfeksi larva Taenia dalam kondisi mentah ataupun setengah matang. Infeksi cacing dewasa Taenia solium dapat tidak bergejala ataupun menimbulkan gejala. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa gangguan pencernaan, rasa tidak enak pada lambung, mual, diare, konstipasi, tubuh lemah, nafsu makan dan berat badan menurun, nyeri kepala, anemia, peningkatan eosinofil, serta ditemukannya proglotid yang bergerak-gerak lewat anus bersamaan dengan feses ataupun tidak bersamaan dengan feses. Nah, gejala tersebut umumnya terjadi akibat iritasi pada mukosa usus atau akibat toksin yang dikeluarkan oleh cacing Taenia solium. Selain menginfeksi manusia, Taenia solium ini juga menginfeksi hewan seperti babi. Nah, proses ini dimulai ketika manusia mengkonsumsi makanan yang sudah terinfeksi oleh larva Taenia solium. Kemudian larva ini akan berubah menjadi cacing dewasa dan melekatkan diri pada mukosa dinding usus halus menggunakan alat isap yang disebut Scolex. Perkembangan larva menjadi cacing dewasa membutuhkan waktu sekitar 5-12 minggu atau sekitar 2-3 bulan. Kemudian cacing dewasa itu akan menghasilkan proglotid yang akan melepaskan telur. Nah, telur yang dilepaskan itu akan berkembang menjadi bulatan dan menyerang dinding usus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Isa Putri Kirana dengan NIM 23150183. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengobatan ketika terinfeksi oleh cestoda. Namun sebelum ke pengobatan, tentu ada pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari infeksi cacing ini. Pertama, tentu untuk mengkonsumsi obat cacing setiap tahunnya dengan rutin, kemudian mencuci tangan sebelum makan atau memasak, dan terakhir memastikan makanan seperti daging yang kita akan makan itu sudah bersih, sudah benar-benar matang. Namun, jika memang sudah terlanjur terinfeksi, ada beberapa obat yang akan diresepkan oleh dokter untuk menanggulanginya. Yang pertama ada albendazole, di mana obat ini akan bekerja dengan merusak tumbuh kembang dari si parasit, yang mana nanti parasit ini akan mati dan kemudian dapat tereliminasi dari pencernaan. Kemudian yang kedua ada niclosamid, di mana obat ini dapat mengganggu metabolisme dari si cacing dan akan membuat si cacing ini nanti juga akan mati dan tereliminasi dengan alami. Kemudian terakhir ada praziquantel, di mana obat ini dapat merusak struktur dan fungsi dari tubuh cacing, yang mana akan mematikannya dan membuat dia dapat tereliminasi melalui pencernaan. Ketiga obat ini harus diikuti resep dokter. Kemudian untuk albendazole dan praziquantel ini dapat digunakan untuk infeksi yang sudah berlebih, namun untuk niclosamid hanya bisa digunakan untuk infeksi yang belum terlalu parah. Sekian materi dari saya kembalikan ke Deborah. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.